begitu Jaya turun dari bis, dia melihat ada satu gapura, seperti gapura desa, tapi dia ini nggak tahu dia di mana. Nah, sedangkan satu orang ini terus gandeng tangannya Jaya dan terus bilang, "Monggo Ndoro, masuk Ndoro. Ini Ndoro sudah ditunggu." Ibunya Jaya juga berkata apa adanya. Loh, rumah Mbak Joyo itu nggak ada siapa-siapa yang nempati. Tapi keterangan dari orang-orang kampung, mereka itu selalu melihat rumah Mbak Joyo itu selalu ramai. Banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk di ruang tamu, bahkan melakukan aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Jaya, yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Jaya. Dia asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan dia membagikan cerita ini pada Kembara Sunyi. Harapannya supaya teman-teman yang masih punya kakek mungkin di rumah bisa membangkitkan kembali nostalgia bersama kakek maupun neneknya. Karena cerita ini erat hubungannya dengan kakeknya Jaya. Jadi pada saat Jaya ini tinggal di Sidoarjo, dia tinggal di sebuah desa yang ada di Sidoarjo. Dia masih ingat betul, di pekarangan rumahnya itu ada 3 bangunan rumah. Dan pekarangannya itu cukup luas, banyak sekali tanaman-tanaman maupun pohon-pohon besar yang terdapat di sana. Yang belakangan Jaya tahu bahwa pohon-pohon ini dulunya ditanam oleh kakeknya sendiri. Nah, jadi dia merasakan nyaman tinggal di sana. Apalagi teman-teman Jaya itu senang sekali main ke rumah Jaya karena pekarangannya luas dan anak-anak itu sering bermain di sana. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu kalau di tempat kami di Jawa Timur itu biasanya mereka memainkan mainan pati lele, mainan kelereng atau yang disebut nekeran. Nah, teman-temannya Jaya itu sering main ke sana. Sedangkan kakek dan nenek Jaya ini sangat suka sekali dengan anak-anak kecil. Jadi ketika ada teman-temannya Jaya yang main ke rumahnya, main di pekarangan rumahnya, selalu kakek atau neneknya Jaya ini membelikan sesuatu, entah itu pisang goreng, entah itu mainan, entah itu es yang ada pedagang lewat dipanggil, selalu seperti itu. Sampai suatu saat ketika Jaya ini duduk di bangku kelas 4 SD, neneknya meninggal. Nah, semenjak saat itulah kakeknya Jaya ini
jarang ada di rumah. Beliau lebih sering bepergian seorang diri. Dan setiap kali kakeknya ini pergi, selalu lama. 2 minggu baru pulang. Kadang juga sampai hampir 1 bulan baru pulang lagi ke rumah. Suatu kali pernah ibunya Jaya ini tanya langsung ke kakeknya Jaya itu. Beliau tanya ketika baru pulang ke rumah, ditanya, "Bapak iki saka ngendi? Bapak ini dari mana? Kok kalau pergi kok selalu lama? Ini sudah hampir 1 bulan loh, Bapak ini habis dari mana?" Nah, si kakeknya menjelaskan, "Ya Bapak ini sekarang ini kan sendiri, nggak ada ibumu." Maksudnya nggak ada neneknya itu tadi. Beliau menjelaskan bahwa pada saat si kakeknya ini keluar rumah, sebenarnya beliau ini nggak ada tujuan. Tiba-tiba beliau keluar, bawa barang secukupnya dan bawa uang secukupnya. Beliau pergi ke terminal, naik bis dan nggak tahu kemana. Jadi ketika bis ini berhenti dan waktu itu kakeknya merasa kayaknya turun di sini aja deh. Beliau pun turun. Jadi kemanapun hatinya ini srek, dia akan turun di situ. Ternyata kakeknya ini cerita seperti itu dan beliau juga bilang, beliau ini sudah dari mana-mana, sudah ke Alas Roban, sudah pernah ke Alas Purwo, dan ketika sampai di hutan-hutan ini, beliau selalu menenangkan diri dan merasa beliau damai di sana. Nah, cerita di masa kecil Jaya itu, Jaya ini sangat dekat sekali dengan kakeknya. Tapi semenjak neneknya itu meninggal, hubungan Jaya dan kakeknya ini sudah agak renggang karena kakeknya lebih sering keluar. Sampai suatu saat Jaya sendiri yang ngomong ke kakeknya itu, "Mbah, Mbah ini jangan pergi-pergi. Jaya ini nggak ada temennya." Sejak saat itulah ketika Jaya ini ngomong langsung ke kakeknya, si kakeknya ini langsung diem. "Ya wis, Mbah gak lungo-lungo maneh wis, Mbah ning omah wae." Nah, setelah Jaya meminta langsung ke kakeknya inilah, kakeknya sudah nggak lagi pergi-pergi. Nah, dari situ Jaya lebih sering main dengan kakeknya itu. Nah, Jaya ini masih ingat, namanya juga anak-anak, dia masih SD waktu itu, ketika Jaya dan teman-temannya main di pekarangan rumah itu, lagi asik-asik main kelereng, tiba-tiba Jaya ini berlari karena ingin buang air kecil. Nah, waktu itu karena toilet ada di belakang rumah, dia nggak mau langsung menuju ke belakang rumah karena dia kepingin untuk segera main lagi, melanjutkan permainan. Jadi Jaya langsung menuju ke bawah pohon gayam. Jadi di pekarangan rumahnya itu banyak sekali pohon-pohon besar. Dan ada satu pohon gayam dengan ukuran yang sangat besar. Jaya ini ketika pingin buang air kecil, dia langsung menuju ke sana, melorot celana pendeknya, dan mau kencing di situ. Nah, waktu itu langsung kakeknya ini keluar rumah sambil teriak-teriak, weh, ojo ngoyo nang kono. Maksudnya jangan kencing di situ. Ono apa, Mbah? Kamu itu jangan kencing di sini. Ini ada rumah saudaramu. Ada rumah saudaramu di sini. Kalau kamu kencing di sini, berarti kamu itu ngencingi rumah saudaramu sendiri. Loh, apa toh, Mbah? Rumah saudara mana? Wong nggak ada apa-apa kok. Ini cuma pohon kok. Wes, kamu nurut sama Mbah, jangan kencing di sini. Kencing itu ya di toilet sana. Akhirnya Jaya pun langsung kencing ke belakang. Nah, begitu sampai di kamar mandi, dia memikirkan kata-kata dari kakeknya itu. Maksudnya si Mbah ini apa ya? Kok dia nggak boleh kencing di bawah pohon? Katanya ada rumah saudaranya. Waktu itu memang Jaya sendiri nggak paham maksud dari perkataan kakeknya ini apa. Nah, hari-hari pun berlalu. Sampai kemudian pada satu saat, Jaya ini dibangunkan oleh kakeknya itu. Nggak tahu waktu itu jam berapa, dia ini dibangunkan. "Leh, tangi oleh, kancanono Mbah." Jaya pun bangun. "Apa sih, Mbah? Aku ngantuk kok, Mbah." "Wis tak kancanono Mbah, oke, melu Mbah mlaku-mlaku." Dia ini diajak jalan-jalan sama kakeknya itu keliling desa. Dia jalan-jalan. Waktu itu dia nggak tahu, ini kakekku ini mau ngajak kemana, kok jalan-jalan di tempat yang sama sekali belum pernah didatengin oleh Jaya. Tapi area ini masih di area desanya. Diajaklah Jaya ini melewati persawahan, kemudian masuk ke kebun-kebun kecil. Gak lama setelah itu, sampailah di sebuah pemakaman. Barulah Jaya ini sadar, loh, ini kan makamnya Mbah Putri, makamnya neneknya sendiri. Kenapa kok
kakek ini ngajak ke makam malam-malam kayak gini. Di situ Jaya ini cuma bisa ngelihat kakeknya itu bersimpuh di depan makam istrinya itu. Kemudian baca doa, setelah itu pergi. Sebelum sampai rumah, Jaya ini sempat tanya ke kakeknya itu, Mbah iki lapo sih kok ngajak aku nang kuburane Mbah Putri, bengi-bengi ngene. Jaya sendiri heran, kenapa kok malam-malam diajak ke makamnya Mbah Putri. Si kakeknya cuma bilang ke Jaya, ya opo le, mbah iki lo kangen ambek Mbah Putrimu iku. Dari situlah Jaya ini, karena waktu itu dia masih anak-anak, ya yang ada di pikirannya ya mungkin kakeknya ini kangen sama neneknya. Setelah itu pulanglah mereka. Keesokan harinya, seperti biasa Jaya ini mainan di sana. Dan pada saat itu kakeknya ini sempat manggil Jaya, "Le, gini Le, kamu nggak jajan lah?" Ditanyalah sama si kakeknya, "Kamu nggak mau beli jajan?" "Mau mbah." "Ya iki, tak wae duit." Waktu itu dia dikasih uang Rp5.000. Jadi di masa-masa itu uang Rp5.000 ini sangat banyak. Dan uang ini belum sempat dibelikan sesuatu oleh Jaya karena waktu itu dia masih main bola bersama teman-temannya. Dilanjutkanlah main bola. Uang 5.000 ini ditaruh dalam sakunya. Dia melanjutkan main bola dan sekitar sore hari ketika teman-temannya ini sudah pulang, Jaya mandi. Dia pulang ke rumah, dia mandi. Dan tiba-tiba pada saat si Jaya ini mandi, dia dengar ibunya tuh teriak-teriak. Jadi ibunya ini teriak-teriak ke bapaknya Jaya, Pak, Mbah, Pak. Waktu itu Jaya masih belum paham karena dia masih mandi. Setelah mandi, dia keluar dari toilet. Ternyata di rumah ini sudah sepi. Nah, Jaya pun keluar dari rumahnya menuju ke rumah kakeknya yang ada di sebelahnya persis. Begitu ada di sana, ternyata dia lihat ibunya ini sudah nangis dan bapaknya itu dalam posisi yang bingung. Gak lama setelah itu orang-orang kampung ini datang, Jaya pun langsung tanya, "Bu, ono apa bu?" Sedangkan waktu itu ibunya ini masih belum bisa menjawab, ibunya masih nangis. Jaya pun langsung menuju ke kamar kakeknya itu, ternyata Jaya ini melihat kakeknya ini posisinya sudah terpejam matanya, wajahnya pucat. Di situ Jaya tanya lagi ke bapaknya, "Pak, Mbah opo Pak? Mbah kakung opo?" Bapaknya ini cuma ngelus kepalanya Jaya tanpa ngomong apapun. Akhirnya ada tetangga yang waktu itu sudah berdatangan. Dipeluklah Jaya sambil bilang, "Le, mbahmu wis gak ono le. Bakung sudah meninggal." Disitulah Jaya ini langsung meneteskan air mata. Kesedihan Jaya waktu itu gak sama seperti ketika Mbah Putri ini meninggal. Dia merasakan kesedihan yang benar-benar sedih pada saat kakeknya ini meninggal. Dari situlah Jaya ini nangis sesenggukan dan dia bingung harus ngapain lagi. Nah, singkat cerita, setelah 7 hari kakeknya ini meninggal, suasana rumah atau suasana di pekarangan ini sepi. Anak-anak yang biasanya main ke sana, teman-temannya Jaya ini pada saat itu nggak berdatangan ke rumah Jaya. Barulah sekitar 2 minggu kemudian, ada teman-temannya yang main ke sana. Tapi pada saat itu Jaya ini masih belum bisa melupakan kakeknya itu. Dia masih ingat betul. Nah, ada beberapa kejadian lagi yang dikatakan oleh ibunya Jaya. Hal ini diketahui belakangan pada saat Jaya ini sudah dewasa. Jadi pada saat kakeknya itu meninggal, sekitar 3 hari kemudian kamar kakeknya ini dibersihkan. Nah, ada dari saudara-saudara ibunya ini yang bilang, "Mbak Yu, coba dicari uangnya Simbah. Disimpan di mana?" Nah, kenapa ada saudara ibunya Jaya yang ngomong seperti itu? Karena hampir setiap bulan memang kakeknya ini selalu dikirimi uang oleh anak-anaknya. Dan jumlahnya itu cukup banyak. Kalau bisa dikumpulkan, dalam 1 bulan itu kakeknya bisa menerima uang sekitar 2 jutaan pada saat itu. Nah, mulai dicari uang ini ada di mana, disimpan di mana. Karena semua tahu kakeknya ini nggak pernah beli apapun. Palingan ketika kakeknya ini pergi ke suatu tempat, itu pun diberi uang oleh anak-anaknya yang lain. Jadi uang ini, mereka merasa uang ini masih utuh. Dicarilah di dalam lemari, dicari di bawah, di tempat-tempat yang biasanya kakeknya ini nyimpan uang, dicari. Ternyata uang ini nggak ada sama sekali. Mereka juga bingung, kemana uangnya Simbah ini kemana? Kok sampai nggak ada selembar uang pun?
Nah, waktu itu si Jaya ini ingat, tuh, dia kan pernah dikasih uang 5.000 oleh kakeknya itu. Mulailah dicari uang ini, ternyata uang ini masih ada, disimpan ibunya di bawah buku-buku pelajaran. Nah, waktu itu Jaya bilang ke ibunya, "Bu, iki duwe teko Simbah, aku dikei Simbah. Ya wis, kamu simpen. Ini pemberian terakhir Simbahmu, kamu simpen." Dan uang ini masih ada sampai sekarang. Nah, kembali ke cerita yang tadi, ketika semua keluarganya ini mencari keberadaan uang ini, ternyata mereka nggak menemukan sama sekali. Mereka jadi bertanya-tanya, ini kakek ini nyimpen uang di mana? Seharusnya uang ini terkumpul beberapa juta. Setelah sekian lama anak-anaknya ini ngasih uang. Ternyata mereka nggak menemukan sama sekali uang-uang tersebut. Barulah setelah beberapa minggu, semua dapat jawaban. Satu persatu orang mulai bersuara. Pada saat itu, ibunya Jaya ini pergi belanja ke pasar. Seperti biasa, beliau naik becak langganannya. Pada saat beliau ini naik becak, si ibunya Jaya naik becak, si tukang becak ini terus cerita. Jadi nama dari kakeknya Jaya ini adalah Mbah Joyo. Nama Jaya ini diambil dari nama kakeknya tersebut, Joyo, dan di bahasa Indonesia kan menjadi Jaya. Nah, nama kakeknya ini Mbah Joyo. Pada saat ibunya ini ke pasar naik becak, si tukang becak ini terus cerita. Lah ya Mbah Joyo itu saapi-api uang. Mbah Joyo itu sebaik-baiknya orang. Saya itu sering dikasih uang. Dan semua orang yang ada di pasar ini, hampir semua itu pernah dikasih. Bahkan pedagang sayur yang ada di sana, yang dia sendiri ini sudah punya uang sebenarnya. Tapi Mbah Joyo ini masih sering ngasih uang. Nah, dari situ ibunya bertanya-tanya, oh alah, mungkin si Mbah ini sering ngasih uang ke orang-orang. Dan dari cerita tukang becak inilah, ibunya Jaya ini mendapat cerita lainnya. Di satu tempat, di sebuah desa, ada pembangunan musola. Nah, pembangunan musola di tempat ini sempat terhambat karena dana. Musola ini sebenarnya nggak butuh banyak uang. Tapi karena orang-orang yang ada di sana ini sudah kehabisan dana, panitia pembangunan musola ini kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah kakek-kakek, beliau datang dan tiba-tiba langsung ngasih uang beberapa juta. Dari sinilah akhirnya proyek musola ini bisa berjalan dan sampai akhirnya musola ini jadi. Nah, belakangan ibunya Jaya ini jadi tahu bahwa orang yang ngasih uang beberapa juta untuk pembangunan musola ini adalah Mbah Joyo. Dari sinilah kemudian ibunya Jaya ini mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa memang uang Mbah Joyo ini memang nggak ada karena beliau itu suka berbagi. Nah, dari sinilah kemudian saudara-saudara dari ibunya Jaya ini tahu, ya sudahlah, berarti memang si Mbah itu memang dari dulu suka ngasih uang. Singkat cerita, Jaya duduk di bangku SMA dan masih menempati di rumah tersebut. Nah, di pekarangan rumahnya ini masih seperti itu. Jadi rumah dan juga pekarangan di rumah Jaya itu masih berdiri seperti saat kakeknya masih hidup. Pohon-pohon ini juga masih tumbuh dengan baik. Nah, pada saat itu Jaya ini duduk di bangku SMA dan kemudian dia punya pikiran untuk pengen kuliah ke Jogja. Nah, singkat cerita, kuliahlah Jaya ke Jogja. Di sana dia ambil jurusan matematika dan selama kuliah di Jogja inilah dia kenal dengan beberapa orang teman yang dianggap asik oleh Jaya. Nama teman-temannya ini yaitu Tony dan Akbar. Nah, kenapa Jaya senang bergaul dengan Tony dan Akbar? Karena Tony dan Akbar ini suka nongkrong, sama-sama suka nongkrong, dan ketika membahas sesuatu, Jaya merasa kalau mereka ini selalu nyambung. Nah, dari situlah karena mereka punya hobi yang sama, mereka juga suka naik gunung, mereka suka bepergian. Akhirnya dari situ, Jaya, Tony, dan Akbar ini sering bepergian bareng. Mereka sering naik gunung, sering pergi ke pantai, camping, dan lain sebagainya. Nah, satu kali, Tony ini punya ide. Dia punya ide pingin liburan ke Karimun Jawa. Nah, dari sinilah akhirnya Jaya ini mengutarakan, ya sudah, ayo kapan kita berangkat. Mereka sering bepergian. Dan biasanya sebelum bepergian itu mereka merencanakan sesuatu. Anggaran dana
transportasi dan lain sebagainya dicatat di sana. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada keinginan kuat dari Jaya untuk melakukan perjalanan ke Karimun Jawa ini sehabis Lebaran. Padahal pada waktu itu kondisinya sebelum bulan puasa. Nah, pada saat itu Tony ini sempat ngomong, ngapain sih ya kok nunggu habis hari raya? Kan lama banget, masih 3 bulan lagi loh. Sudahlah, nggak apa-apa, aku kepinginnya habis Lebaran. Nanti kan di tengah-tengah bulan puasa itu, sebelum Lebaran kita kan pulang ke rumah masing-masing. Dari situ nanti kita berangkat bareng, ketemuan langsung di Jepara. Ah ya sudahlah, terus selama nunggu 3 bulan ini kita kemana lagi? Ya udahlah, kita nggak usah pergi-pergi dulu. Nah, singkat cerita, sebelum Lebaran, mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Tony dan juga Akbar ini kebetulan rumahnya nggak jauh dari Jogja. Tony ini tinggal di Boyolali, sedangkan si Akbar tinggalnya di daerah Kartasura. Nah, sedangkan Jaya sendiri yang rumahnya paling jauh, dia harus pulang kembali ke Sidoarjo. Nah, selama di sana mereka masih berkomunikasi, waktu itu masih menggunakan BBM. Mereka berkomunikasi terus membicarakan perjalanan menuju ke Karimun Jawa sehabis Lebaran. Nah, singkat cerita, setelah habis Lebaran, mereka pun mulai berkomunikasi lagi, sampai hari H, mereka pun akhirnya janjian berangkat di sekitaran jam 5 sore. Jaya berangkat menuju ke Terminal Bungurasi, naik bis menuju ke Jepara, sedangkan Tony dan Akbar berangkat dari tempat mereka menuju ke Jepara. Jadi titik poin mereka ada di Jepara. Nah, sebelum Jaya ini berangkat, ada satu hal yang menurut Jaya ini aneh. Jadi waktu itu Jaya ini sudah packing, di sekitar jam 3 sore, Jaya ini keluar ke pekarangan rumahnya. Nah, di pohon gayam ini, di sebelah pohon gayam itu juga ada pohon kelor. Nah, di antara pohon gayam dan kelor itu tiba-tiba tumbuh janur kuning. Ada janur kuning yang melengkung. Disitulah Jaya ini merasa heran. Loh Bu, ini kok ada janur kuning di sini nih? Ibu yang naruh atau gimana? Ibunya keluar. Wah, enggak kok, bapakmu mungkin. Nah, dia pun tanya ke bapaknya, Pak, ini kok ada janur kuning di sini, bapak yang naruh? Enggak kok. Sejak kapan kamu lihat? Ya sejak ini tadi. Enggak kok. Ya sudah, kamu ambil aja. Diambillah karena pemandangan ini adalah pemandangan yang aneh. Nggak ada janur kuning di sana, tiba-tiba ada janur kuning persis di tengah-tengah pohon kelor dan gayam ini. Ketika diambil oleh Jaya, sekitar jam 3:30 sore dia pun berangkat. Pamit ke bapak dan juga ibunya, dia berangkat sendirian menuju ke Terminal Bungurasi. Nah, pas waktu naik bis ini Jaya juga heran. Ini kok kondisi bis ini kok sepi? Apa mungkin ini setelah Lebaran, orang-orang masih ada di kampungnya masing-masing atau gimana, dia nggak tahu. Pada waktu dia naik bis ini, kondisi bisnya ini sepi, nggak ada penumpang sama sekali, cuma dia sendiri. Sekitar setengah jam kemudian bis ini jalan. Kernet mulai mendatangi Jaya, Kernet tanya, mau kemana mas? Ke Jepara pak. Diberilah Jaya ini tiket dan dia bayar uang bis itu, bis ini pun jalan. Selama perjalanan, bis ini jalannya pelan banget, sekitar 40 km per jam. Dari situ Jaya sudah mulai merasa bosan. Ini nyampe Jepara jam berapa, kok jalannya seperti ini? Dia mulai panik. Sampai pada waktu itu Jaya ini sempat pindah-pindah tempat karena saking bosannya. Nah, di masa-masa itu masih diperbolehkan ngerokok di dalam bis. Jadi, satu bungkus rokok Jaya ini hampir habis. Karena bis ini jalan terlalu lambat. Singkat cerita, sampailah di Terminal Tuban. Begitu sampai di sana, Jaya bilang ke sopirnya, Pak, tak tuku rokok sih ya Pak. Aku mau beli rokok dulu. Oh ya mas, cepetan mas. Ketika dia masuk, ternyata masih sepi, nggak ada penumpang sama sekali. Setelah itu sekitar 10 menit kemudian, Jaya pun mulai tertidur. Dia tertidur pulas dan dalam mimpinya itu, dia ketemu sosok kakeknya. Nah, padahal semenjak kakeknya itu meninggal, Jaya sama sekali belum pernah mimpi ketemu kakeknya. Pada saat itu, tiba-tiba dia mimpi ketemu kakeknya. Kakeknya ini datang, kayak datang dari perjalanan jauh. Nah, Jaya waktu itu posisinya masih kecil, masih usia SD. Jadi dia berlarian meluk kakeknya itu, Mbah iki tekon diae, ngluyur ae Mbah iki. Wis Mbah iki
melaku-melaku le, gini, mbah nggawa oleh-oleh. Jadi kakeknya ini membawa banyak sekali oleh-oleh. Ternyata dalam tas kakeknya itu, kakeknya ini mengeluarkan banyak sekali mainan. Di mana mainan-mainan ini yang disukai oleh Jaya pada masa-masa kecil. Dikeluarkan ada kelereng yang sangat banyak sekali. Ada permainan pate lele, bahkan waktu itu kakeknya juga membawa benang layangan. Jadi Jaya itu suka sekali bermain layang-layang. Dan si kakeknya ini membawa benang layangan. Di situ Jaya seneng banget. Nggak tahu mimpi ini terjadi berapa lama. Tiba-tiba Jaya ini dibangunkan oleh seseorang. Doro, bangun Doro. Jaya ini berat. Dia buka mata, ternyata dia ngelihat ada sosok bapak-bapak. Beliau ini pakai ikat kepala, dan ternyata di dalam bis itu sudah banyak sekali orang. Loh, ternyata sudah banyak orang. Nah, dia sendiri nggak tahu dia tertidur berapa lama. Dia lihat lagi sosok bapak-bapak ini. Ini kita sampai mana, Pak? Ini kita sudah sampai, Doro. Monggo, mandap riyen. Doro turun dulu. Si Jaya ini bingung loh. Nama saya Jaya, Pak. Kok Jaya ini bingung, kok saya ini dipanggil Doro. Dia juga bingung. Ternyata semua orang yang ada di sana, yang laki-laki ini semua pakai ikat kepala, dan masing-masing itu bawa hantaran. Kayak mereka ini rombongan yang mau ngantar pengantin. Jadi bawa hantaran-hantaran semua. Dan umumnya mereka yang ada di dalam bis ini melihat ke arah Jaya dengan senyuman. Kayak seolah-olah semua ini sungkan sama si Jaya. Dan si bapak-bapak ini terus manggil Jaya dengan panggilan Doro. Bis ini berhenti posisinya, nggak tahu di mana. Ada di sebuah hutan yang Jaya ini sendiri nggak tahu. Ketika Jaya tanya ke bapak-bapak ini, kita ada di mana, Pak? Si bapak ini nggak jawab, cuma bilang, kita sudah sampai, Doro. Ayo turun dulu. Nah, orang-orang ini sudah berdiri turun dari bis. Jaya itu cari, ini sopir bisnya mana, kernetnya mana, kenapa kok turun di sini? Tujuanku ini mau ke Jepara, ini sampai mana? Dia lihat jam, waktu itu sudah jam 1:30 pagi. Nah, Jaya ini bingung kok orang-orang ini nyuruh turun di sini. Begitu Jaya turun dari bis, dia melihat ada satu gapura, seperti gapura desa, dan tapi dia ini nggak tahu dia di mana. Nah, sedangkan satu orang ini terus gandeng tangannya Jaya dan terus bilang, monggo Doro, masuk Doro. Ini Doro sudah ditunggu. Nah, semua orang ini atau rombongan ini semua memasuki gapura tersebut. Nah, begitu masuk ke gapura ini, Jaya itu sampai di sebuah desa. Desanya ini ramai sekali. Terlihat sekali kalau ini ada hajatan pernikahan. Dan satu orang pengantin laki-laki ini berjalan di depan sendiri. Setiap orang-orang ini selalu tersenyum ke Jaya dan terlihat kalau menyapa Jaya. Dari situlah Jaya ini juga bingung, ini ada di mana. Dia pun dipersilakan duduk, Jaya pun duduk, dia masih bingung. Bapak ini siapa? Loh, saya ini disuruh Mbah Joyo. Jenengan ini sengaja disuruh Mbah Joyo ke sini. Saya disuruh pokoknya jenengan duduk di sini, nanti jenengan saya antar pulang lagi. Loh Pak, saya ini mau ke Jepara, janjian sama teman-teman saya. Saya mau liburan. Sudah, Doro di sini dulu. Nanti perkara ke Jepara, jangan khawatir, nggak akan telat. Nah, Jaya pun bingung, nggak telat gimana, ini sudah 1:30 dini hari. Lah, sedangkan dia sendiri janjian sama teman-temannya pada malam itu. Seharusnya Jaya ini sudah sampai di Jepara sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Sedangkan waktu itu sudah jam 1:30 dini hari. Diceklah HP-nya. Ternyata HP ini nggak ada sinyal. Dia juga bingung. Ini HP juga nggak ada sinyal. Dia mau tanya ke siapa lagi. Dimasukkan lagi lah HP-nya. Dia ngelihat prosesi pernikahan ini banyak sekali orang yang nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, dan bahkan di situ ada iringan-iringan gamelan. Nah, Jaya ini mau nggak mau akhirnya menikmati acara pada saat itu. Hantaran-hantaran ini pun mulai diserahkan kepada pengantin perempuan, dan disinilah prosesi pernikahan ini terjadi. Yang dilihat Jaya pada waktu itu, prosesi ini berjalan seperti biasa. Seperti ketika Jaya menghadiri pernikahan. Ada penghulunya, ada juga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Di situ juga disediakan banyak sekali makanan. Jadi Jaya waktu itu merasa dia ini nyasar. Kenapa kok dia tiba-tiba ada di sebuah pesta pernikahan yang dia sendiri nggak tahu ini pesta pernikahannya siapa. Jadi dari situ Jaya memperhatikan terus. Setelah prosesi akad nikah ini terjadi,
Si bapak-bapak ini ngomong lagi ke Jaya, "Monggo Ndoro, maem dulu, monggo dahar dulu rumiyin." Dia pun akhirnya diajak makan. Di situ Jaya ini melihat hidangannya ini super mewah semua. Ada sajian burung dara panggang, ada juga daging-daging yang diiris tipis-tipis, ada buah-buahan di sana. Dan pada waktu itu memang Jaya ini kondisinya lapar. Dia ngelihat lagi ke bapak-bapak ini, "Monggo Ndoro, ndak usah sungkan, monggo makan semua. Monggo, ndak apa-apa. Seandainya kalau Mbah Joyo masih ada, Mbah Joyo pasti ikut kok." Lah Jaya ini mendengar lagi, kok Mbah Joyo? Orang ini berarti kenal sama mbahku. Ya sudahlah, dia pun makan. Dia duduk di meja, dia makan. Sambil dia tanya ke bapak ini, "Loh bapak ini kok kenal sama mbahku, Mbah Joyo? Kenal dari mana?" "Yo kenal, semua yang ikut di sini ini kenal Mbah Joyo. Mbah Joyo itu baik sama kita. Dulu sering nolong kita. Sudah, monggo dinikmati dulu, saya masih ada urusan yang lain." Jadi si bapak-bapak ini pun pergi. Tanpa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar, Jaya ini menikmati makanan itu. Yang dia ambil waktu itu adalah burung dara panggang. Dia makan dengan lahapnya. Setelah makanan Jaya ini habis, Jaya memperhatikan. Ternyata orang-orang ini masih banyak yang bercengkrama, masih banyak yang bersendau kuro, dan ada juga beberapa yang menikmati alunan-alunan musik-musik gamelan sambil berjoget dengan riangnya. Nggak lama setelah itu, si bapak-bapak yang tadi menghampiri Jaya lagi. "Ndoro, setelah ini kita lanjut pulang. Saya antarkan jenengan lagi pulang." "Loh, saya nggak mau pulang, Pak. Saya mau ke Jepara." "Oh iya, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya antar. Nggak ada masalah." Akhirnya setelah berpamitan, rombongan yang tadinya bersama Jaya ini kembali pulang. Mereka melewati lagi hutan-hutan dan sampailah lagi ke bis yang tadi dinaiki oleh Jaya. Jaya ini masih penasaran, ini sopir sama kernetnya ini kemana? Dicarilah, Pak sopir. Ternyata nggak ada. Jadi bis ini masih kosong. Begitu penumpang-penumpang ini naik dan Jaya duduk di kursinya, Jaya itu merasakan ngantuk yang luar biasa. Tiba-tiba dia nggak bisa nahan rasa kantuknya dan dia kembali tertidur. Setelah tertidur, Jaya mimpi lagi ketemu kakeknya. Kakeknya ini datang dan langsung mendekati Jaya. "Tekon di mauleh." Nah Jaya bilang, "Mbah, tadi itu kok aku diajak ke pesta pernikahan. Katanya orang-orang ini kenal sama si Mbah." "Ya iku dulurmu le. Iku mau dulurmu. Kowe iki kenal sakjane. Wong iki iku omahe nang omahe awak dhewe." Jadi Jaya masih bingung, kok kata kakek ini rumah orang-orang ini rumahnya juga ada di rumahnya Jaya. Sedangkan Jaya sendiri nggak merasa mereka itu tinggal di sana. Wong baru pertama kali itu Jaya melihat wajah-wajah orang-orang ini. Sedangkan keterangan dari kakeknya dalam mimpinya itu, kakeknya ini menjelaskan bahwa rombongan pengantin ini sebenarnya tinggalnya juga sama di rumah yang ditempati Jaya itu. Nah setelah kakeknya ngomong seperti itu, Jaya kebangun. Kebangun itu dengan posisi kaget. Dia kebangun buka mata, ternyata dia melihat sopir ini ada di tempatnya. Dan kernet ini ngobrol dengan sopirnya. "Pak, kita sampai mana Pak?" "Sebentar lagi Mas, sebentar lagi sudah alun-alun Jepara." Loh, dilihatlah jam. Ternyata Jaya ini ngelihat jam waktu itu masih jam 10:30 malam. Disitulah dia bingung. Itu tadi mimpi atau memang nyata? Dia langsung jalan mendekati sopir. Dia tanya, "Pak sopir, tadi itu ada rombongan pengantin atau orang-orang yang bawa-bawa hantaran?" "Nggak ada Mas, tadi cuma ada ibu-ibu dari pasar sama bapak-bapak yang bawa barang-barang kulaan. Setelah itu turun nggak jauh dari sini. Nggak ada orang yang sampai maksud itu." Dia langsung bingung. Jaya ini sempat duduk, sempat mikir. Lah terus itu tadi siapa? Ini tadi dia mengalami situasi semacam apa? Atau memang dia mimpi? Dia pikir lagi. Kayak benar-benar nggak masuk akal situasi ini. Nah nggak lama setelah itu dia sampai di alun-alun Jepara. Jaya pun turun. Dia ceritakan ke teman-temannya. Baru saja dia mengalami kejadian semacam itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya, ketika Jaya ini sudah ada di Jepara, pagi itu dia langsung telepon ibunya. Nah, Jaya cerita ke ibunya tentang kejadian yang dialami malam itu. Dia cerita semua. Dari sinilah Jaya baru dapat jawaban dari ibunya. "Le,
mungkin yang kamu alami itu benar adanya. Jadi ceritalah ibunya, ternyata dulu ketika neneknya Jaya ini meninggal, kakeknya itu sering bepergian. Dan selama kakeknya ini bepergian, kakeknya itu sering mengunjungi tempat-tempat atau hutan-hutan. Salah satunya yang pernah dikunjungi oleh kakeknya Jaya ini adalah Alas Purwo dan juga Alas Roban. Satu kali, kakeknya Jaya ini pergi ke Alas Roban. Beliau berdiam diri di sana di satu tempat. Setelah 1 minggu berada di Alas Roban, kakeknya ini pulang. Perjalanan dari Alas Roban inilah yang diceritakan ke ibunya Jaya. Waktu itu, ibunya Jaya ini nggak percaya. Sampai kemudian bapaknya Jaya yang juga mendengar cerita dari kakeknya Jaya ini kemudian percaya bahwa ketika ada di Alas Roban itu, ada beberapa rombongan jin yang ikut pulang bersama kakeknya Jaya. Nah, dari situlah keluarga jin dari Alas Roban ini minta tolong ke Mbah Joyo supaya mereka bisa tinggal di sana dan bisa membangun keluarga di tempat itu. Akhirnya Mbah Joyo ini pun bilang, kalian boleh tinggal di sini, tapi aku nggak bisa ngasih apa-apa ke kalian. Aku nggak mau ngasih kalian apapun, entah itu sesajen atau apapun, aku nggak mau. Ternyata mereka pun setuju. Akhirnya mereka ini tinggal di pohon gayam, dan beberapa di antaranya ada yang tinggal di rumahnya Mbah Joyo. Dari situ Jaya ini mulai menghubung-hubungkan, pantesan banyak sekali orang-orang kampung ini yang selalu cerita kalau kondisi di rumah Mbah Joyo itu selalu rame. Ketika dikonfirmasi ke ibunya Jaya juga berkata apa adanya. Loh, rumah Mbah Joyo itu nggak ada siapa-siapa yang nempati. Tapi keterangan dari orang-orang kampung, mereka itu selalu melihat rumah Mbah Joyo itu selalu rame. Banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk di ruang tamu, bahkan melakukan aktivitas. Awalnya orang-orang kampung mengira itu adalah saudara dari ibunya Jaya. Janur kuning yang melengkung di antara pohon gayam dan pohon kelor itu adalah sebuah kode bahwa mereka ini atau bangsa jin yang tinggal di sana ini mau menikahkan anggota keluarganya. Pada saat Jaya, Tony, dan Akbar merencanakan pergi ke Karimun Jawa, Jaya ini punya keinginan kuat untuk ngambil tanggal selepas Idul Fitri. Jaya sendiri waktu itu juga nggak tahu kenapa dia milih tanggal itu. Dan keinginannya kuat banget untuk milih tanggal itu. Ternyata pemilihan tanggal ini erat hubungannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh bangsa jin yang tinggal di rumah Jaya. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Jaya pun masih tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya. Jadi 3 rumah yang ada di sana, hari ini sudah ada yang menempati. Jaya sendiri tinggal bersama anak dan istrinya di rumah yang dulu ditempati oleh Mbah Joyo. Sedangkan rumah di bagian sebelah kanan ditempati oleh sepupunya. Dan rumah di sebelah kiri yang dulu ditempati oleh Jaya dan juga kedua orang tuanya, masih ditempati oleh kedua orang tua Jaya dan juga adik-adiknya. Dan pekarangan rumah yang ada di sana kondisinya masih sama persis seperti saat Jaya masih kecil. Dan pohon gayam dan juga pohon kelor yang ada di sana juga masih berdiri dengan baik di situ. Nah, dari sinilah cerita Jaya ini dibagikan kepada Kembara Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian, terlebih bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.